Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Munir. Saya dari Prodi Tadris IBS. Saya di sini akan menjelaskan masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab. Al-Khilafah Ar-Rasyidiyah adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Khalifah ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Levan, ke Kaukasus atau Afrika Utara di barat, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Kekhalifahan Rasyidin merupakan negara terbesar dalam sejarah sampai masa tersebut. Dalam makna secara bahasa, kekhalifahan Rasyidin terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Khilafat dan yang kedua Ar-Rasyidiyah. Al-Khilafat atau Al-Khilafah jika diwakaf berarti suksesi atau kekhalifahan. Sedangkan kata Ar-Rasyidiyah berasal dari kata Rasyidun yang berarti orang-orang mengikuti jalan yang lurus, syariat Islam, atau orang yang diberi petunjuk atau pembimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang ada di jalan yang benar. Nabi Muhammad tidak mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pemimpin setelah dia meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberi kebebasan untuk membuat model pemilihan khalifah. Kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin pun berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadi dan situasi masyarakat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan petunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya. Sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan kekhalifahan khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, imam salat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar untuk menyatakan baitnya kepada Abu Bakar. Lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Nabi Muhammad. Yang kedua,
Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Asy'ari, Sa'id bin Zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan seluruh umat muslim. Pada masa Umar, dirinya mendapat gelar dari kaum muslimin yang awalnya Khalifatur Rasul atau pengganti Rasul, ditambah sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Khulafaur Utsman bin Affan. Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak asal Persia. Dia membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya, Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah, sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah, sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat, di mana maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Dia diangkat di usia ke-70 dan menjadi khalifah selama 12 tahun. Keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam, kecuali yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurutnya, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengutusan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan dan menghukum pelakunya. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Utsman masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan, seperti perluasan wilayah Islam selain kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib wilayahnya luas dan besar, perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penantang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakan pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang Unta, karena Aisyah menunggang unta dalam pertentangan Ali dan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Demikian penjelasan dari saya tentang masa Khulafaur Rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.